Pasangan suami istri ini sangat keterlaluan. Putrinya Lilith sedang tertidur. Mereka mengendongnya ke bawah dapur, membuka oven. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Meluruskan kepala putrinya, pelan-pelan, memasukkannya ke dalam oven. Pasangan ini saling menatap, lalu segera menutup pintu ovennya. Lilith kaget dan terbangun, berteriak dengan keras, lalu menendang pintu oven, dan merangkak keluar. Ayahnya, Edward, menginjak tubuhnya. Ibunya, Margaret, mengambil lakban, menarik rambutnya, menggunakan lakban, menutup rapat mulutnya, kemudian menarik kaki Lilith. Mereka sekuat tenaga, memasukkan Lilith kembali ke dalam oven. Lilith berusaha kabur. Dia melepaskan lakban di mulutnya, berteriak keras, memohon kepada orang tuanya, berkata, dia tidak ingin mati. Tapi orang tuanya seperti tuli, menggunakan lakban, menempel pintu oven, dengan sangat rapat, lalu menghidupkan api. Lilith akan mati tercekik. Pasangan ini menganggukkan kepala, menyalakan oven. Api biru seketika menyala. Ibunya Margaret hanya menatapnya dari luar. Apakah dia akan terbakar? Kemudian pasangan ini pun ditangkap. Margaret berkata, dia dan putrinya. Selama beberapa tahun ini, setiap hari dia ingin membunuh putrinya. Tapi tidak sekalipun berhasil. Beberapa hari yang lalu, Emily adalah seorang ahli psikolog anak. Pacarnya Douglas adalah pria yang pintar. Emily dengan tubuh yang lelah menerima kasus 39-nya. Dia mendatangi kediaman Lilith, tapi Margaret sepertinya tidak nyaman dengan kedatangan Emily. Berbisik dan berkata, wanita ini tidak mudah dihadapi. Emily dapat melihat keluarga ini sangat waspada kepadanya. Melihat anaknya yang kasihan, Emily memutuskan akan membantunya. Atas permintaan pengadilan, pasangan ini harus membawa Lilith untuk diperiksa oleh Emily. Saat itu, Lilith mengatakan kepada Emily, ada sesuatu yang aneh, dan memberitahukan, orang tua saya, beberapa tahun yang lalu ingin membunuhku. Emily yang sudah berpengalaman, memberikan nomor pribadinya kepada Lilith. Dia tidak curiga kepada anak ini. Emily tidak mempertimbangkan mengapa 10 tahun telah berlalu, tapi anak ini masih belum dewasa. Emily juga membawa data, dan memberikan temannya Mike, sebagai seorang detektif. Dia telah menyelidiki banyak kasus. Menurutnya tebakan Emily terlalu berlebihan. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang tua yang ingin membunuh anaknya, bahkan telah mencoba membunuh selama 10 tahun. Emily pun tidak sabar saat akan mengantarkan mereka. Dia menatap mata pasangan ini, dan merasa ada yang aneh. Sore harinya, Emily mendapatkan telepon dari Lilith. Lilith berkata, orang tuanya akan membunuhnya malam ini. Dia ingin meminta bantuin Emily. Sangat jelas, Emily sangat khawatir. Dengan terburu-buru, berlari menuju rumah Lilith. Dalam perjalanan, Emily menghubungi polisi. Dengan sangat yakin, berkata, malam ini Lilith akan dibunuh. Dengan cepat, polisi pun tiba di kediaman Lilith. Waktu bersamaan dengan terjadinya kejadian tersebut, pasangan ini diam-diam mengendong Lilith, membawanya turun, berjalan ke dapur, membuka oven, pelan-pelan memasukkannya ke dalam oven. Pasangan ini saling menatap, lalu menutup pintu oven. Lilith terbangun, mulai berteriak dengan keras, dan menendang pintu oven dengan kakinya. Dia mencoba merangkak keluar, lalu ayahnya menginjak tubuhnya. Ibunya mengambil lakban, menarik rambut Lilith, menggunakan lakban, menutup rapat mulutnya, kemudian menarik kakinya, dan memasukkan dia kembali ke dalam oven. Lilith berusaha kabur. Dia melepaskan lakban di mulutnya, lalu berteriak keras. Lilith memohon kepada ibunya untuk melepaskannya, tapi mereka seperti tuli, menggunakan lakban, menutup rapat pintu oven. Margaret pun menyalakan api. Lilith akan tercekik mati. Mereka menganggukkan kepala, menekan tombol. Api biru seketika menyala. Margaret dengan tega hanya menatapnya dari luar. Saat yang bersamaan, Mike dan Emily telah sampai. Mendengar suara teriakan Lilith, mereka mendobrak pintu, masuk ke dalam rumah. Emily melihat Lilith tanpa ragu-ragu. Emily mencari segala cara menyelamatkan Lilith, tapi orang tuanya melawan. Edward dijatuhkan oleh Mike ke tanah, dan dengan sekali tamparan, Margaret terjatuh.
Mike melihat Edward yang dipukul dengan keras hingga mematahkan rahangnya. Akhirnya pasangan ini diadili, dan hasilnya bisa dibayangkan. Kemudian Emily menemui Lilith. Karena kasihan, Emily mengadopsinya. Kejadian aneh pun terjadi. Pacar Emily tiba-tiba merasa ada sesuatu di telinganya. Dengan kapas, seekor lebah keluar dari telinganya. Doug pun tidak peduli. Dia membuangnya ke dalam kloset, lalu menyiramnya. Saat akan mencuci muka, seekor lebah keluar lagi dari telinganya. Doug pun ketakutan. Apa yang terjadi sebenarnya? Dari mana datang begitu banyak lebah? Satu persatu lebah menyerangnya. Tapi bagaimana lebah bisa menjadi tandingan manusia? Setelah Doug menghabisi lebah itu dan menyiramnya ke dalam kloset, Doug melihat ke belakang. Ribuan lebah menghinggapi punggungnya. Doug pelan-pelan melepaskan bajunya, lalu membuka pintu kamar mandi, dan membuang bajunya ke dalam. Tapi di dalam matanya, di dalam hidungnya, bahkan dalam mulutnya, banyak lebah yang keluar. Mereka keluar dari lubang manapun. Doug yang berusaha, terjatuh di toilet dan seketika meninggal. Saat pemakaman Doug, Emily sangat sedih. Lilith yang menggenggam tangannya, bermaksud menghibur. Tapi Emily merasa, semua ini terjadi karena ulah Lilith. Emily pun mencari Mike untuk diskusi. Mike tidak percaya. Seorang anak, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Dan dua pasangan itu telah hidup dengannya selama 10 tahun lebih. Bahkan sampai sekarang mereka hidup dengan baik. Tidak disangka, Emily menemukan bukti di pengadilan. Melihat kesaksian mereka, sangat aneh. Mereka berkata, ada sesuatu di tubuh putrinya. Semua ini adalah kehendak Tuhan. Akhirnya Emily pun mendatangi rumah mereka. Melihat pintu kamar mereka, ternyata ada 3 kunci besi di dalam kamar. Dan pintu ini, Emily pun melakukan hal yang sama. Membuat banyak kunci di pintunya. Seperti tebakannya, ternyata itu teriakan Lilith. Suara teriakannya sangat keras. Lilith mendobrak pintu kamar dengan keras, membuat Emily ketakutan. Selanjutnya, akan ada sesuatu yang menakutkan. Di hari kedua, Emily menemui Edward. Edward meminta agar Emily segera membunuh Lilith. Kalau tidak keluargamu, satu persatu akan mati. Pelan-pelan, orang di sampingmu, bahkan semua temanmu. Emily percaya akan perkataannya. Karena ini juga terjadi pada Doug pacarnya. Mike yang mengetahui ini, sangat terkejut, dan akan membantunya. Di hari yang sama, Emily melihat ke bawah kolong kasurnya. Ada foto yang disimpan Lilith di sana. Di foto itu ada Mike dan dirinya. Dan juga foto Duff. Tiba-tiba, Emily menerima telepon. Polisi mengatakan kepadanya Mike telah meninggal. Dia berpikir dirinya telah membawa Mike dalam masalah. Dengan amarah, Emily berjalan ke ruang tamu, menghancurkan TV di lantai, dan meminta Lilith pergi dari rumahnya. Tapi Lilith bahkan tidak ketakutan. Dia pun berdiri, berteriak kepada Emily. Wajahnya berubah menjadi aneh. Emily yang ketakutan berlari masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintu kamarnya, menggunakan kursi dan kasur untuk memblokir pintunya. Ternyata yang terjadi adalah suara ketukan pintu. Dengan kekuatannya, membuat pintu hampir roboh. Satu persatu kunci besi terlepas. Bahkan pintu dan kasurnya pelan-pelan mulai bergerak. Emily yang berusaha menahannya ikut terdorong. Emily sudah tidak dapat menahan dengan kakinya. Di satu ruangan sempit, Emily hanya bisa bersembunyi di dalam kolong. Lilith mengambil sebuah alat, berjalan ke arah kasur, dan menancapkan alat itu di lantai kasur. Menundukkan kepala, lalu berkata, "Saya masih butuh kasih sayangmu." Emily yang tidak berani menjawab. Kemudian Lilith, dengan caranya, merangkak mendekati tubuh Emily. Demi bertahan hidup, Emily pun menyetujuinya, dan membuat Lilith senang dan pergi. Tidak lama mereka hidup bersama. Emily berencana meracuni Lilith. Ternyata, Emily pun berhasil melihat Lilith yang pingsan karena racun. Dengan tali, Emily mengikat pintu itu dengan kuat, menyiramkan minyak, lalu melemparkan api, dan membuat semuanya terbakar. Emily dengan membawa ikan mas kesayangannya. Dia keluar dari rumah itu. Melihat api yang besar, Emily bahkan tidak bisa mendengar suara petugas pemadam. Emily berbalik dan melihat Lilith ada di hadapannya. Dari mana gadis ini bisa keluar?
pelan-pelan berjalan, dan berdiri di samping Emily. Memegang tangannya. Keadaan ini membuat Emily bingung. Mereka duduk di dalam mobil. Seorang polisi menghampiri mereka, bertanya kepada Emily. Lilith pun menjawab pertanyaan dari polisi, berkata, dia baik-baik saja. Kemudian mereka pun mengemudikan mobil. Emily membawanya ke suatu tempat untuk memberinya kejutan. Saat itu Emily telah sadar, mempercepat laju mobilnya, hingga membuat Lilith ketakutan. Saat ini juga Emily sudah tidak tahu mana yang nyata, dan mana yang tidak nyata. Dia hanya ingin secepatnya meninggalkan dunia ini. Dengan membawa Lilith bersamanya, Emily menabrak pagar besi, dan terjun ke dalam laut. Melihat Lilith yang tidak sadar, Emily bersiap untuk mati, tapi merubah pikiran, dan dia ingin hidup. Lilith tersadar, memegang erat tangan Emily, dengan sekuat tenaga, mendorong Lilith. Momen terakhir itu, Lilith mengeluarkan wujud aslinya, tapi sudah terlambat. Emily membuka pintu mobil dan mencoba keluar. Tiba-tiba, sepasang tangan yang pucat memegang erat kakinya. Dia pun berusaha lepas. Setelah bertaruh nyawa, Emily dapat melanjutkan hidupnya. Ternyata iblis ini takut akan air. Kalau tahu begitu tidak perlu susah-susah. Tidak tahu iblis apa itu. Dengan mobil itu, tenggelam selamanya ke dasar laut. Film ini sebenarnya biasa saja. Masih ada kekurangan di film ini. Tapi mungkin saja saya tidak mengerti. Saya si pintar. Film berikutnya akan lebih seru.